Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya Kang Kumis kembali menemani Anda dengan tema-tema yang jauh lebih menarik, dan semoga harapan Kang Kumis bisa bermanfaat buat sahabat Kang Kumis semuanya. Namun, nggak ada salahnya sebelum lanjut ke topik, silahkan Anda subscribe lebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan tema dan juga info-info terbaru bersama Kang Kumis tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai ciri istri durhaka. Ya, ini adalah tentunya hal yang memang perlu diketahui baik para istri maupun para suami. Setidaknya Anda bisa lah ya memberikan pendirian-pendirian atau harapan-harapan yang baik ke depan tentang bagaimana menciptakan keluarga harmonis. Tentunya memiliki istri durhaka adalah bukan suatu keinginan, atau mungkin siapapun tidak ada yang mau dong kalau tahu memang istri kita ini durhaka. Jadi nggak ada salahnya Anda paham tentang beberapa ciri atau sifat istri durhaka yang harus Anda pahami. Sebagai tanda yang pertama, biasanya memang jelas tidak taat perintah suami. Padahal di sini taat kepada suami adalah merupakan satu hal yang wajib tentunya. Karena bagaimanapun ketaatan kepada suami adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tentunya di sini adalah taat terhadap hal-hal yang benar, yang sesuai tuntunan, dan tentunya bukan ketaatan yang melanggar aturan. Ya, ini yang pertama. Taat kepada suami, ini hukumnya memang wajib. Kenapa di sini saya katakan memang di samping hukum wajib, tanggung jawab kita sebagai suami merupakan imam di tengah rumah tangga kita adalah tanggung jawab yang terbawa sampai ke akhirat. Artinya tanggung jawabnya bukan hanya di dunia, namun memiliki tanggung jawab untuk kehidupan berikutnya. Inilah beratnya sebagai seorang imam di tengah kehidupan rumah tangga kita. Tentunya kita harus bisa memberikan contoh dan juga perintah-perintah yang baik buat istri dan juga anak-anak kita. Yang kedua, biasanya ketika seorang istri yang durhaka merasa dirinya paling hebat. Nah ini, biasanya dia merasa bahwa keluarga ini tidak akan sukses, keluarga ini tidak akan maju kalau nggak ada saya. Ya, ini semua adalah berkat perjuangan saya, biasanya seperti itu. Jadi intinya apapun yang dilakukan suami tidak akan pernah terlihat ada jasanya di mata istri. Ini yang kedua. Yang ketiga, dia hanya menyayangi keluarganya sendiri, artinya keluarga dari pihak istri. Namun sebaliknya dia tidak menyayangi keluarga suami. Ini adalah tentunya hal yang tidak mengenakan ya kalau itu betul-betul terjadi di tengah hidup rumah tangga kita. Ya, artinya jangankan sesudah mati, masih hidup saja sudah tidak sayang. Ini kan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik ke depan agak sulit ya. Kalau memang Anda memahami betul ciri-ciri wanita seperti ini, sebaiknya jangan dipertahankan ya. Walaupun saya yakin sahabat Kang Kumis semua adalah sahabat-sahabat yang beruntung, yang memiliki istri yang taat kepada suami tentunya. Ini kembali lagi, ini hanya sekedar pemahaman buat kita semua agar kita tidak salah pilih dalam memilih calon pasangan. Dan bagi Anda yang sudah berumah tangga, saya yakin Anda adalah orang yang beruntung. Yang keempat, dia selalu menuntut keluarga yang sempurna. Nah, keluarga yang sempurna biasanya suka mendekati perasaan iri. Artinya apa yang orang lain bisa dia harus bisa tanpa menyadari kemampuan sang suami tentunya. Di sini padahal rezeki, kemampuan tentunya adalah berbeda ya. Jadi apalagi kalau kaitannya rezeki ini adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa menuntut bahwa apa yang orang lain bisa kita harus bisa. Itu tidak bisa. Ya karena itulah perbedaan yang harus kita terima dalam rangka menggapai kehidupan keluarga yang jauh lebih baik. Ini. Kemudian yang kelima, dia suka cemburu tanpa alasan. Artinya
cemburu yang memang betul-betul berlebihan. Tentunya siapapun kita, apabila kita tidak melakukan seperti apa yang dia curigai, tentunya adalah bukan hal yang nyaman dalam hati kita. Kalau kita terus-terusan dicemburi sebagai suami, padahal kita nggak ngapa-ngapain, tentunya itu kan nggak enak ya. Jadi nggak ada salahnya, yuk kita sama-sama pahami, kita sama-sama perbaiki kehidupan rumah tangga kita demi kehidupan yang akan datang. Karena bagaimanapun kehidupan yang akan datang itu adalah pasti datang. Dan kita harus berbekal kehidupan yang baik berawal dari sini ya. Tanda yang berikutnya, yang keenam, biasanya ciri wanita seperti itu sulit menghargai suami. Artinya apapun yang ia kerjakan tidaklah berarti apa-apa baginya. Jadi seakan-akan itu semua bisa terlaksana hanya karena istri. Nah ini, jadi maksudnya di sini mungkin sok berjasa lah ya. Ini. Kemudian yang ketujuh, ini biasanya kurang menjaga penampilan. Ini adalah tentunya hal yang kurang sedap dipandang mata. Terutama mungkin ketika suami pulang kerja, ketika sampai di rumah, pemandangan yang dilihat justru tidak pernah sedap yang ada di mata kita, karena istri seperti ini tidak pernah memikirkan penampilan. Nah, tapi di sisi lain justru dia menuntut si suami harus berpenampilan sempurna seperti yang lain. Inilah ya, namanya di sini kurang adil. Dia sendiri tidak mau tampil bagaimana agar suami merasa betah di rumah atau pandangan mata menjadi nyaman. Tapi dia sendiri menuntut si suami harus rapi. Ini sulitnya. Kemudian yang kedelapan, lebih suka mengatur. Jadi bisa juga suami dianggap sebagai bawahan atau suami selalu disuruh-suruh ya. Disuruh-suruh sini tentunya adalah bukan hal yang sesuai. Artinya di sini disuruh-suruh bukan berarti bentuk kerjasama, tapi memaksa si suami harus seperti ini sementara dia nggak ngapa-ngapain. Berbeda di sini ketika terjadi sinergi antara suami dan istri bekerja sama demi menggapai rumah tangga yang jauh lebih baik, kehidupan yang lebih baik, itu tidak jadi masalah. Tapi ketika dia hanya ngatur, tentunya berbeda makna ya. Ini. Lalu kemudian yang terakhir, yang kesembilan, ini biasanya terjadi pembatasan hubungan suami istri ya. Ini adalah hal yang memang logika ya. Biasanya istri tipe-tipe seperti itu mau melakukan hubungan suami istri ketika dia sudah hanya pada saat-saat dirinya merasa ingin ya, merasa ingin atau memang keinginannya sudah dipenuhi lebih dulu baru mau melakukan ya. Namun di sini harus kita sadari bahwa itu adalah merupakan nafkah batin ketika kita sudah berumah tangga. Ini adalah hal yang tidak perlu disepelekan. Dan di sini banyak hal yang mendukung ketaatan si istri kepada suami, termasuk ada di antaranya. Contohnya, sesibuk apapun si istri, di saat suami membutuhkan maka istri harus siap. Nah, namun di sini tentunya suami juga dituntut harus bijak, karena ada waktu-waktu yang memang ada jeda waktu yang kita tidak bisa maksa harus melakukan itu. Karena mohon maaf sekali, wanita punya satu kebiasaan yang memang sudah menjadi kodratnya, yaitu adalah datang bulan. Mohon maaf. Ketika saat-saat seperti itu, maka suami tentunya harus memahami kondisi dan situasi istri ini. Nah, sahabat Kang Kumis yang Kang Kumis banggakan dan sekaligus Kang Kumis sayangi dan cintai, mudah-mudahan apa yang dapat Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat kehidupan rumah tangga kita, rumah tangga Anda semua. Dan akhir kata, salam harmonis selalu bersama Kang Kumis, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.